Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau turun ke bawah, mau ngelihat dari dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dulu deh. Kasih jalan. Dari mana Pak? Dari Ciledug. Ciledug. Alhamdulillah. Oh siap. Ini? Dari Kuitang. Dari Kuitang. Wah dekat sini dong. Kalau ada orang sudah ibadah sungguh-sungguh, sudah pula bersedekah yang banyak, sudah merasa dia tahajud, sudah duha, ya, terus malah banyak ujian. Bisa dipahami? Sedekah geber-geberan, bukan cuma sebulan gaji, tapi setahun gaji. Oke. Kemudian dia tahajud geber-geberan. Dia berjamaah tidak putus. Bahkan dia mengambil posisi sebagai muadzin. Tapi kemudian ujian datang berturut-turut. Pekerjaan misalkan yang tadinya ada menjadi tidak ada. Usaha yang tadinya bagus jadi bangkrut. Timbul kemudian persoalan utang dan segala macam yang membuat dia menjadi merasa kok jadi begini nih. Saya udah tahajud, udah duha, udah segala macam, kok jadi begini nih? Ada yang bisa jawab? Ya. Karena Allah selalu rindu akan rintihannya Pak Ustadz. Allah tidak ingin kalau dia segera menjawab, segera mengabulkan doanya, lalu dia berhenti untuk meminta kepada Allah. Boleh juga. Ada yang lain? Mungkin itu adalah doanya pada saat beliau melakukan sholat duha, bahwa beliau minta disucikan harta-harta yang sudah dia miliki. Terima kasih. Cakep. Jawaban pertama, jawaban kedua cakep. Tadi mana? Kan sering merasa gitu ya? Suka nggak merasa gitu? Kok kita geber-geberan malah jadi begini nih gitu. Tadi jawaban yang pertama, Allah masih rindu dengan rintihannya. Jawaban yang kedua, insya Allah itu adalah pengabulan dari doanya. Kan minta disucikan, subhanallah. Ada 10 dosa besar yang belum terampuni dan dengan taubat nasuha. Weh, ada 10 dosa besar yang belum terampuni dan belum taubatan nasuha. Ya, yang lain? Barangkali Allah menghabiskan jatah gagalnya, jadi mau nggak mau nanti dia sukses gitu. Wah, makin lama makin jauh terus saya pulang nih kayaknya. Lewat belakang. Iya. Saya pernah dengar itu hadis Nabi, jika Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba, dia akan memberikan suatu kejadian-kejadian yang hamba tersebut tidak menginginkannya. Karena dengan ibadahnya itu, dia tidak dapat mengangkat derajatnya sendiri. Sehingga Allah ampuni dia dengan kejadian-kejadian yang tidak dia sukai untuk menaikkan derajatnya dia. Keren. Ulangi lagi. Oh ini keren ini. Keren ini. Bangun. Oh, subhanallah. Siapa namanya? Arman. Bakat nih kelihatan bulan depan gantiin di depan. Man, ulangi lagi. Bagus itu. Ada hadis Nabi saya pernah baca. Jadi apabila Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba yang dia tidak dapat naik derajatnya itu dengan amalan-amalan yang sudah dia lakukan, maka Allah memberikan kejadian yang tidak ia sukai, sehingga dengan demikian naiklah derajatnya dengan kejadian yang tidak ia sukai tersebut. Subhanallah, cakep. Siap-siap ibu-ibu ya, nanti saya ke sana. Jadi yang dia minta selama ini itu belum dikabulkan karena Allah akan memberikan suatu cobaan untuk memberikan kekuatan kepada dia. Pas suatu saat dia mendapatkan suatu jabatan atau derajat yang tinggi.
Subhanallah. Allah memberi yang dia butuhkan, bukan yang dia minta. Udah ada beberapa jawaban yang cantik ya. Tadi ada yang menjawab bahwa mungkin dengan cara itu dosanya dihapuskan. Ada juga yang kemudian menjawab bahwa Allah mengangkat derajat, pengen ngangkat derajat bukan dari arah ibadahnya, tapi dengan Allah berikan ujian dan bala yang tidak disangka-sangkanya, yang tidak diduganya, kemudian dia bersabar, karena itu dia bisa dihapuskan dia punya dosa dan diangkat derajatnya. Subhanallah. Ini dari mana, Kang? Dari Lampung. Subhanallah, Lampung. Sengaja ke sini? Enggak, di Grogol. Asalnya dari Lampung. Iya. Oh gitu. Iya iya, tapi apapun itu subhanallah. Grogol kan jauh itu. Grogol mesti ke Merak, Lampung. Lampung naik pesawat ke Soekarno-Hatta, terus naik taksi ke Istiqlal. Subhanallah. Nyampe. Iya iya iya. Yang kita sering rasakan adalah Allah pelit. Iya. Allah nggak mendengar. Allah jahat. Allah nggak membantu. Allah lagi marah. Betul nggak? Yang sering kita rasain, Allah tuh nggak memperhatikan. Ya memang itulah perasaan sensitif orang lagi susah gitu. Kalau orang lagi susah, lagi sulit, lagi putus asa, emang sensitif banget. SMS nggak dibales, marah, galau ya, galau, subhanallah. Dan hebatnya nanti kita akan lihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya berbeda dengan kita. Kalau kita ketika tidak dipercaya bahwa kita bisa bantu, kita marah loh. Ente ini mau dibantu kok malah marah-marah gitu. Ya sudah, cari bantuan yang lain. Nah, Allah tidak. Allah tidak akan meninggalkan. Itu dia. Kita akan dengar jawaban dari ibu-ibu. Ya Rabbi bil mus baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini aman gak nih kalau lewat sini? Aman. Coba kasih jalan. Jangan ada yang Noel ya. Jangan ada yang Noel. Saya pengen dengar pendapat dari ibu-ibu. Udah bersedekah, udah apa, suami malah nyerein. Suami malah di PHK. Suami malah kemudian kabur. Atau ada ujian-ujian yang lain, gimana? Itu berarti karena Allah sayang Ustadz hanya tertunda. Insya Allah nanti dia bakal mendapatkan yang lebih baik lagi. Karena saya sudah mengalaminya Ustadz, diberhentikan kerja, anak saya hilang. Alhamdulillah sekarang saya punya rumah tahfiz, punya apotik sendiri. Subhanallah, itulah ujian Allah ya. Apa tadi? Apotik Ustadz. Apotik apa namanya? Apotik Mitra Mandiri Ustadz. Di mana alamatnya? Di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk Ustadz. Alhamdulillah kita juga dipercaya beberapa perusahaan Ustadz. Yang beli obat di apotik beliau gratis obat yang lain. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca di dalam, kalau tidak salah, di surat Al-Baqarah yang tafsirnya Allah tidak akan memasukkan hambanya ke surga selama hamba tersebut belum pernah diuji kelaparan, kesempitan maupun kelaparan, kemiskinan, kemudian kekurangan makan, dan itu adalah
untuk menguji sampai di mana ketaatan dari hamba tersebut kepada Allah. Masya Allah. Sip. Saya pengen pendapatnya itu dari jamaah sendiri. Jadi jemaah ngungkapin perasaannya boleh, insya Allah. Yang belakang, yang tengah, yang tengah, yang tengah. Orang sudah beribadah, udah sedekah, cincinnya udah dicopotin, kalungnya udah dicopotin, buat sedekah. Tapi ternyata dia malah nggak bisa makan, malah nggak bisa belanja. Kayak tukang parkir kiri-kiri kanan-kanan. Oh kanan sini ya. Apa yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita kerjakan dan kita rasai? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Lampung, dari Metro. Akan menjawab karena kalau orang nggak pernah diuji, itu orang akan merasa senang terus dan lupa berdoa kepada Allah. Kalau nggak pernah diuji akan lupa sama Allah. Oke, tapi kan udah sedekah tuh, udah sedekah, udah tahajud, udah sholat berjamaah. Tapi Allah akan suka kepada orang yang selalu ingat terus, dan insya Allah kalau selalu diuji terus akan bertambah lagi ibadahnya dan bersabar, tambah bersabar. Subhanallah. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Yang paling jauh ada yang paling jauh? Saya belum ngasih jawaban saya, ini masih jawaban saudara-saudara sendiri. Ya, apa yang harus dilakukan ketika saudara-saudara semua kok malah bermasalah? Kok malah bermasalah itu? Pengennya gini, pengennya ya sedekah Senin, Selasa kabul, betul ya? Kita doa pagi, siang dijawab. Kita minta jodoh hari Senin, ternyata baru ngangkat tangan udah ada yang ngelamar. Kita minta supaya rumah laku, ya toh? Supaya rumah laku, kita baru ngasih makan anak yatim, paginya sudah ada yang bayar. Pengennya kan gitu. Tapi kehidupan ini memang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena memang bukan kita yang punya. Nah, saya pengen tahu coba pendapatnya dari sini. Mana? Di sini ada. Ini pengalaman pribadi Ustadz yang pernah saya alami. Pernah juga saya bersedekah langsung diijabah sama Allah. Doa saya pernah yang ini Ustadz tunjuk aja. Belum juga pernah. Yang belum adalah saya punya masalah, yaitu perasaan saya sudah sedekah, saya sudah sholat malam, anak saya punya pacar, putus dan putus. Akhirnya saya ke Ustadz, mohon doanya Ustadz, anak saya mudah-mudahan jadi anak yang solehah dan mendapat jodoh. Alhamdulillah hanya pacaran berapa bulan, 2 bulan atau berapa bulan setelah saya ketemu Ustadz, akhirnya dapat jodoh. Alhamdulillah sekarang sudah punya. Subhanallah. Hebat juga. Iya, dapat berapa? Iya. Menarik sekali dapat input dari saudara-saudara semua, karena ternyata sebenarnya saudara sudah tahu jawabannya apa. Saudara sudah tahu jawabannya apa, cuman mungkin kepengen diperkuat saja gitu kan. Kepengen dapat support bahwa insya Allah semua akan ada jalan keluarnya, semua akan ada way out-nya, semua akan ada solusinya, seperti itu kira-kira. Punten. Baik. Ibu dari mana ini asalnya? Cengkareng. Tuh dekat Cengkareng ini. Cengkareng. Cengkareng. Berapa orang dari Cengkareng? Ke 5. 5 orang. Subhanallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Allah memberi cobaan dari Allah tidak hanya dengan bentuk kesenangan saja. Cobaan dari Allah, nih perhatikan, bagus nih jawabannya. Cobaan dari Allah bukan berbentuk kesenangan saja. Terus? Dan kasih sayang Allah juga bentuk kasih sayang Allah tidak hanya dengan melalui ujian yang
yang senang-senang saja. Pasti ada yang menyakitkan, ada yang menyedihkan juga, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Cakep. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Semua kelihatannya sudah paham, sudah mengerti jawabannya. Seperti saya bilang tadi, ternyata tinggal butuh support saja, tinggal perlu keyakinan saja, dan mudah-mudahan nanti waktunya yang akan menentukan, akan kemudian Allah akan membimbing lewat seiring dengan waktu. Ya, silakan. Saya masih merasakan belum terijabah doa-doa saya. Padahal saya sudah bersedekah, maaf bukan ria, kendaraan bermotor kepada PPPA. Belum dijabah doanya. Iya. Terus? Saya sudah bersedekah ke PPPA, kendaraan bermotor. So sudah sedekah motor. Tetapi malah saya kerja dipindah ke bagian yang lebih Rendah. Oh, setelah sedekah motor malah dipindah ke bagian yang lebih rendah. Iya. Kapan itu sedekahnya? 2010. 2010. Terus apa yang dirasa dari hati? Lebih ikhlas ya, lebih tenang. Lebih ikhlas, lebih Bahwa tenang. semua itu untuk apa disimpan aja tapi nggak berguna gitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Kebetulan saya juga divorce juga pada waktu itu anak saya meninggal di dalam kandungan. Waktu itu juga sempat ikut Ustadz ceramah di Kelapa Gading. Siap. Baik. Makasih Makasih. Ustadz. Saya nggak perlu ke atas kan? Gimana caranya ke atas? Iya. Kita ngaji dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Masih ada yang mau bicara di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menanggapi masalah bagaimana sebenarnya cara kita untuk menghadapi sebuah ujian. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dari sini, ini adalah hidup gitu. Setiap kehidupan itu pasti ada rasa senang, suka, dan rasa sakit. Jadi kita harus menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah itu besar ketimbang rasa sakit yang kita rasakan gitu. Jadi seharusnya kita harus selalu positive thinking. Ini yang terbaik yang Allah berikan, dan yakin bahwa suatu saat nanti ketika ada rasa sakit itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih yang akan diberikan oleh Allah. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa. Nanti pasti akan ada kebahagiaan yang diberikan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mau ngomong? Ya, sok. Satu lagi ya. Satu lagi habis ini selesai. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya ingin menambahkan dari jawaban-jawaban yang tadi sudah disampaikan semuanya. Kalau menurut pendapat saya pribadi seperti ini. Segala sesuatu yang kita alami, yang mungkin salah satunya adalah ujian dari Allah itu, kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin karena kita terlalu mencintai dunia kita. Jadi semakin kita mencintai dunia kita, Allah maka akan semakin memberikan ujian itu kepada kita, gitu. Tapi satu hal yang harus kita yakini dalam diri kita, Allah itu menguji kita karena Allah itu yakin kita mampu. Dan kembali pada tadi yang telah disampaikan oleh Yang saya Ustadz, garis bawahi, kalau Allah menguji kita,
pasti kita mampu. Jadi Subhanallah. harus kita tetap istiqomah gitu. Kita harus tetap maimunah. Ya. Dan jangan pernah putus terhadap Jangan rahmat Allah. istiqomah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cakep jawabannya, siapa namanya? Febriana. Febriana. Makasih ya. Ada orang dia kemudian bersedekah geber-geberan. Oke. Kemudian dia tahajud geber-geberan. Dia berjamaah tidak putus. Bahkan dia mengambil posisi sebagai muadzin. Tapi kemudian ujian datang berturut-turut. Pekerjaan misalkan yang tadinya ada menjadi tidak ada. Usaha yang tadinya bagus jadi bangkrut. Timbul kemudian persoalan utang dan segala macam yang membuat dia menjadi merasa kok jadi begini nih. Saya udah tahajud, udah duha, udah segala macam, kok jadi begini nih? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya tadi adalah ujian, Pak Ustadz. Karena Allah memberi cobaan pasti berdasarkan kemampuan salah seorang yang diuji itu adalah ujian. Juga ujian, tidak ada peningkatan kalau memang ujian ini Allah belum menguji untuk meningkatkan keimanan dan lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, istiqomahnya, ditingkatkan lagi sodakohnya, dan ditingkatkan lagi segala sesuatu di jalan Allah. Dan juga saya mohon tolong Pak Ustadz, saya mohon mengadakan cabang PPPA di Banten, Pak Ustadz. Saya sudah urut ke Bapak Ustadz di sana, juga sudah urut. Saya mungkin jemaahnya adalah pesantrennya adalah dari Darussyahadah di Banten. Saya sudah diadakan tempatnya karena tadi untuk menjumpa Ustadz, tapi saya ingin dari daerah Banten itu, daerah Rangkas Bitung, Cimarga, saya ingin ada yang hafiz Al-Quran. Subhanallah. Doanya Pak Ustadz dan dorongannya juga saya udah approve kepada Pak Nanang dan Pak sudah menghubungi gitu. Terserah aja nggak apa-apa. Oke, siap. Mohon Pak Ustadz, Siap, mohon insya Allah. kesiapannya, dorongannya, bantuannya. Insya Allah tempat sudah disiapkan. Terima Rangkas kasih. Bitung kita kayaknya belum tuh. Rangkas Bitung apa kita insya Allah. Nanti. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari istri saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya hampir sama dengan ibu-ibu yang tadi sudah jawab. Ya, semua adalah cobaan atau ujian, karena Allah pasti memberikan yang terbaik ya, yang menurut kita nggak mampu, yang menurut kita belum kuat ngejalaninnya, tapi setiap ujian pasti Allah berikan yang kita kuat, yang kita mampu. Terus mesti gimana? Ya, dijalanin dengan sabar dan ikhlas gitu. Sambil mungkin ibadah-ibadahnya yang ditambah lagi. Punya pengalaman nggak? Insya Allah banyak. Apa tuh? Salah satunya aja. Ya, ketika dulu awal-awal kita baru nikah ya kan nggak punya apa-apa gitu. Dan alhamdulillah waktu saya nikah sama Ustadz kan saya belum tahu Ustadz itu latar belakangnya seperti apa, belum kenal, dan memang baru kenal 3 bulan. Nah setelah nikah baru tahu kalau punya hutang itu ternyata banyak ya. Dan alhamdulillah karena apa ya, dimulai dengan usaha juga dengan ikhtiar yang lain, alhamdulillah utang bertambah terus sampai akhirnya angka 1 M lebih ya. Dan alhamdulillah semua bisa selesai walaupun dalam waktu 7 tahun baru selesai. Coba perhatikan kalimat beliau tadi. Alhamdulillah utang bertambah besar. Ini subhanallah. Dan saat itu kita alhamdulillah dikaruniai rasa ikhlas. Kami bilang kepada Allah,
andai memang utang ini bisa membuat kita punya dosa habis, tambahin aja nggak apa-apa. Allah nambahin beneran. Dan kami relatif itu 7 tahun. Jadi perjalanan sampai utang 0 itu 7 tahun. Mah, setelah utang lunas, apakah berarti udah nggak ada ujian lagi? Ujian itu nggak akan pernah berhenti ya. Pasti ada terus, dan bahkan misalkan masalah satu belum selesai sudah ada lagi masalah yang lain. Tapi karena kalau saya pribadi ya, perjalanan 7 tahun itu yang lumayan membuat hati saya kuat gitu. Alhamdulillah semua tuh kerasa nggak ada yang berat dari yang awal-awal dulu. Nggak ada yang berat dari awal-awal dulu. Ada nggak kejadian yang paling berat yang diingat? Kejadian yang paling berat waktu hamil anak pertama ya. Ya pada saat itu kami belum bisa bayar hutang, dan pada saat saya mau melahirkan, Ustadz dibawa polisi, dibawa ke kantor polisi. Ya, dan itu terjadi lagi waktu saya hamil yang kedua. Itu yang berat. Ibu-ibu pengen tahu, bapak-bapak pengen tahu cerita secara mungkin agak detail. Udah nggak kuat. Jadi setiap orang pasti ngalamin. Nikmati aja gitu. Nikmati aja gitu. Kadang-kadang saya sering bilang sama orang-orang gitu ya, Pak Ustadz, nanti saya bakal di penjara kalau nanti saya nggak bisa bayar utang. Jalanin, nggak bakal sengeri yang kita kemudian kira kok, nggak bakal separah yang kita kira. Insya Allah, insya Allah. Ya alhamdulillah, saya juga dikaruniai istri yang kuat ya. Apa yang mama lakuin waktu pas papa dibawa sama polisi? Saya betulan nggak bisa apa-apa selain saya doa dan sholat, cuma itu. Dan pada saat kita merasakan kesulitan, kita merasakan kesusahan, alhamdulillah orang tua kita pun nggak tahu. Jadi cuma kita aja berdua yang tahu, bahkan teman-teman dekat pun nggak ada yang tahu. Alhamdulillah semua bisa dilewati. Perhatikan ya, perhatikan. Kalau bisa tidak ada orang lain yang tahu. Bisa jadi kita betul-betul meminta kepada Allah, tapi kita betul-betul minta juga sama yang lain. Bisa jadi. Tadi kan belum ada jawaban seperti ini toh. Bisa jadi kita betul-betul meminta sama Allah, sungguh-sungguh sama Allah, tapi ternyata kita pun masih betul-betul minta sama yang lain. Lalu kita menamakannya sebagai cari jalan keluar. Padahal letak bedanya di hati. Bukan, kita sedang tidak mencari jalan keluar, tapi kita sedang minta, sedang ngarep. Karena itu Allah masih menunda kita sampai kemudian kita betul-betul datang murni bulat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mama mungkin bisa cerita kejadian waktu pas hamil, nyari duit, pengen buat apa namanya, melahirkan Wirda. Iya, kebetulan waktu hamil yang pertama suami Ustadz juga belum ada pekerjaan tetap ya. Waktu itu baru ikut-ikut temen aja jual ayam potong yang seharinya cuma dapat alhamdulillah hanya 15.000, itu pun untuk cuma bayar sewa motor aja gitu. Dan pada saat melahirkan kita nggak punya uang apa-apa, seperak pun nggak punya. Sampai akhirnya setelah proses melahirkan selesai, suami pamit katanya mau cari uang. Saya bilang mau cari kemana? Ya kemana aja katanya gitu. Kenapa nggak minta ke Allah aja? Ya udah sebagai ikhtiar, minta sudah, doa sudah, sebagai ikhtiar ya tetap jalan gitu. Alhamdulillah pergi ke rumah orang tua, alhamdulillah dapat pinjaman
waktu dikasih itu nggak bilang ya jumlahnya berapa ya, dikasih saja 500.000, udah dibawa pulang tanpa dilihat. Begitu sampai di bidan, ditanya berapa, 500, baru kita buka uangnya, ternyata pas dengan totalnya tagihannya. Gitu. Bukan pinjaman tuh. Jadi ya istri saya satu itu di kamar, dia tidak tahu saya seperti ditampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu saya seperti ditampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke materi kita. Makasih, Ma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Saya sama seperti ibu dan bapak, belajar terus belajar. Yang belum dibicarakan, yang belum juga dijawab oleh sebagian dari kawan-kawan kita nih, yang tadi saya datang satu demi satu, di antara yang belum dijawab adalah kita belajar dari kesusahan kita. Betul ya? Betul? Kita belajar dari kesusahan kita. Maka sungguhlah merugi kalau ada orang yang dikasih kesusahan lalu tidak menjadi the golden moment buat dia belajar. Ada orang yang pas susah dia belajar kayu. Ternyata ilmu perkayuan dia itulah yang membuat dia kemudian menjadi eksportir furniture misalkan. Pada saat susah dia belajar tentang internet. Dia belajar bagaimana memposting barangnya di internet. Secara tidak sengaja dia kemudian belanja, dia foto, saya sukanya ini, saya sukanya ini, saya sukanya ini. Ternyata followernya malah mencintai, menyukai, menyenangi apa yang dia sukai. Akhirnya dia menjadi salah satu kiblat barang-barang yang dia kemudian itu pilih. Untuk urusan itu dia. Temukan momen itu. Ada yang belum dijawab juga. Sungguh saya belajar, demi Allah saya belajar. Nawa itu saya tadi turun ke bawah, satu silaturahim, lebih dekat lagi. Supaya yang tidak melihat dari dekat itu hanya orang-orang yang duduk di depan, tapi juga sama orang yang duduk di belakang. Alhamdulillah. Yang kedua, nawa itu saya ngecek sound system. Dan subhanallah memang kita perlu membantu Pak Komar dengan doa. Mudah-mudahan Pak Komar bisa kemudian diberi kekuatan oleh Allah SWT, bisa memfasilitasi kita dengan sound system yang lebih baik. Terutama besok tanggal 30 Maret, jangan sampai bolong betul, karena itu satu gelora ya, Bung Karno itu, mudah-mudahan semua tidak ada yang tidak mendengar. Nah, ada yang tadi belum dijawab. Ternyata memang pengetahuan kita belum nyampe kepada apa yang Allah bakal jawab. Atau malah Allah sudah jawab. Contoh. Kalau saya saat itu dapat duit, sampai kemudian istri saya melahirkan, ada duit, ada tidak pelajaran hari ini? Enggak ada. Saya dapat duit nih Pak, udah siap nih duit 500.000. Terus begitu melahirkan ada duit, ada nggak pelajaran? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Ya ulul albab, wahai orang-orang yang beriman dan juga berpengetahuan, walina amanu, wahai ulul albab, ayo ambil pelajaran, ambil hikmahnya. Saya belajar itu.
Saya kayak ditabok sama istri saya saat itu. Kan saya bilang, saya izin keluar. Mau kemana? Mau nyari duit. Nyari kemana? Kata istri saya. Nyari kemana aja lah, ikhtiar gitu. Istri saya bilang, doa ke Allah. Wah, itu kayak ditabok. Nah, pertanyaan, apakah saya belum berdoa? Oh, sudah. Tapi saya bilang tadi ada harapan sama yang lain. Itu yang membuat barangkali ada halangan, ada hijab gitu. Saudara nih ya, nih. Saudara doa sama Allah nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba datang orang, cuk datang. Mas, butuh duit nggak? Ya, saya baru doa, udah ada yang nanyain duit. Ya Allah, selama ini saya berdoa atau begitu. Terus bener dia bilang, iya butuh. Kalau butuh, nanti minggu depan saya anterin ke teman saya. Dia lagi punya program membantu orang-orang susah. Nah, ujian datang di injury time. Allah udah mau ngasih nih, tapi mendadak kita berharap sama yang lain. Kita SMS dia terus. Mas, jadi nggak lupa kan? Mas, gimana? Jadi kan? Nggak lupa kan? Mas, kira-kira dapatnya berapa? Mas, nanti tiba-tiba kita sibuk sama janji dia, tidak sibuk dengan janji Allah. Itu yang saya belajar. Tanpa sepengetahuan istri saya sujud tuh di depan, di bidan suli saya sujud. Bukan sujud minta, tapi minta ampun. Bukan sujud minta duit, sujud minta ampun. Kalau sudah berharap sama yang lain. Mendadak saya mengingat, saya pernah bawa istri saya. Mendadak saya mengingat, faja'atan tadzakartul kisah lama zaujati hamalan. Ketika kemudian istri saya hamil, saya bawa dia ke sana kemari, Pak. Bukan nyari Allah, nyari duit atas nama ikhtiar. Ustadz, salah tidak? Nih, memang susah ya nerjemahin soal hati, tapi saya yakin saudara pasti ngerti. Ketika ada mailun, ya, ada miring gitu, ngarepnya sama orang, disitulah letak kesalahan ikhtiar kita. Makanya kemudian atas izin Allah, kita belajar tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, supaya kita tetap Allah. Begitu orang itu pergi, kita sholat 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat. Nashkurullah azza wa jalla, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Qad jaa ilaina rajulun ata biwa'dihi hakadha wa hakadha. Ya Lord, oh my Lord came to me. A friend brings his hope to open my eyes, to open my hope, bla bla bla. Kita ngomong, kita kasih tahu Allah, ya Allah barusan ada yang datang gitu. Nanti ujian akan datang lagi. Kapan ujian datang lagi? Mas, ayo kita jalan. Jamnya jam 11. Diuji ini. Sampai rumah si fulana, sampai rumah si fulan jam 12 kurang 10. Mas, kita duduk dulu. Saya masuk dulu ke dalam. Ya Mas, tak tunggu sini. Ujian nih, ujian. Ternyata orang itu lama di dalam. Berkumandanglah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat tuh. Siapa yang kemudian kita pilih di injury time seperti itu? Allah kah? Enggak. Jujur aja. Enggak aneh, enggak ente. Betul ini, betul. Siapa yang dipilih saat itu? Wah, mau ke sono enggak enak. Padahal apa susahnya? Misi kurang dalam. Misi. Ya Mas, ada apa? Tadi ada teman saya bilang, oh ya masih di dalam. Tadi ente yang sama Mas Mansur ya? Iya, tunggu aja dulu. Udah dipanggil sama bapak tuh. Udah panggil sama bapak biasanya itu emang cair. Ente yang banyak utang itu kan. Oh itu kacau tuh.
Sama orang kita jadi proyek. Belum tentu yang di dalam itu bantu kita. Bisa jadi dia mengolah kita. Paham? Bisa jadi dia sedang tidak membantu kita, tapi sedang mengolah kita. Emang situ tahu ketika dia keluar, kemudian dia bilang, bapak nggak bisa bantu nih ternyata. Tahu emang? Apa situ kemudian cross check? Bentar, gue mau nanya dia dulu. Nggak mungkin. Paling enter tertunduk lesu. Ya udahlah. Akhirnya kita hilang dua-duanya. Hilang Allah dan hilang kesempatan. Habis itu bulan depan ada yang nagih ke rumah. Assalamualaikum. Salam. Kamu janji sama bos saya 2 minggu. Ini sudah sebulan. Yang mana ya? Yang mana? Kamu kan ke kantor kami waktu itu. Mati loh. Mati lah. Atau kalaupun saudara dapat, saudara tetap hilang Allah. Udah berbulan-bulan saudara jagain buat hari itu toh. Hari itu Allah manggil, kalah dengan panggilan sang bos. Mama mungkin bisa cerita kejadian waktu pas hamil, nyari duit, pengen buat apa namanya, melahirkan Wirda. Iya, kebetulan waktu hamil yang pertama suami Ustadz juga belum ada pekerjaan tetap ya. Waktu itu baru ikut-ikut temen aja jual ayam potong yang seharinya cuma dapat alhamdulillah hanya 15.000, itu pun untuk cuma bayar sewa motor aja gitu. Dan pada saat melahirkan kita nggak punya uang apa-apa, seperak pun nggak punya. Sampai akhirnya setelah proses melahirkan selesai, suami pamit katanya mau cari uang. Saya bilang mau cari kemana? Ya kemana aja katanya gitu. Kenapa nggak minta ke Allah aja? Ya udah sebagai ikhtiar, minta sudah, doa sudah, sebagai ikhtiar ya tetap jalan gitu. Saya sujud, nangis, minta ampun sama Allah. Habis itu saya jalan. Saya tidak ada niat datang ke rumah orang tua. Sejalan-jalannya, tiba-tiba begitu melek, kayak orang nggak ngerti tuh jalan. Jalan aja. Kalau kata orang Betawi, tengleng, nggak ngerti kemana, jalan aja. Ternyata begitu sadar, rumah nih. Gitu. Oh, mungkin rezeki dari orang tua. Ya udah saya masuk ke dalam. Datang jam 10, alhamdulillah. Sampai jam 12 enggak diajak ngomong tentang duit. Jam 2 begitu saya baru pamit. Nah pas pamit, ibu saya ngepelin duit. Nih buat bantu anak kamu. Mudah-mudahan udah jadi ayah mah, jadi orang bener. Itu duit saya nggak lihat, takut kurang. Sepanjang jalan saya bertasbih kepada Allah, berselawat, berzikir, la haula wala quwata, serap banyak-banyaknya doa. Saya bilang sama Allah, ini duit kalau kurang tolong cukupin. Ini duit kalau kurang tolong cukupin. Dan doa saya salah, mestinya lebihin. Dasar manusia memang. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Begitu saya sampai bidan, mertua saya kemudian bilang, udah siap tuh man, tinggal pulang aja, tinggal bayar. Kita masuk ke bidan, 500.000 kasih. Alhamdulillah pas. Saya terima kasih sama Allah sambil mengajukan permohonan yang baru. Ya Allah makasih, pas sudah duitnya. Mudah-mudahan kau terus ngawal Wirda sampai besar, duitnya tetap ada. Qul ara'aitum, apakah kalian tidak melihat, in asbaha ma'ukum gaura famay ya'tikum bima'im ma'in. Tidakkah kalian melihat kalau mata air itu mengering, siapa yang bisa mengalirkan kembali? Sumber air itu mengering, siapa yang bisa mengalirkan kembali? Lalu pekerjaan kalian diambil, siapa yang bisa memberikan kembali? Kalau usaha kalian runtuh, siapa yang bisa membangkitkan kembali? Kalau ruko saudara hilang, siapa yang kemudian bisa menggantikannya kembali? Kalau suami Anda kemudian cerai, siapa yang bisa menggantikannya kembali?
Kalau anak itu kemudian keguguran, siapa yang bisa menggantikannya kembali? Kalau rumah Anda kebakaran, siapa yang bisa menggantikannya kembali? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Saya mencatat beberapa hal yang baru buat saya. Mungkin banyak yang baru buat saudara-saudara semua. Atas izin Allah, saudara yang di belakang tadi menjawab bahwa kadang-kadang kita tidak bisa menghapuskan dosa lewat amal kita yang kita kerjakan. Lalu Allah beri kemudian musibah, ujian, bala, kebangkrutan, kesusahan, dan segala macam rupa. Dengan jalan itu kemudian Allah angkat derajat kita. Ada lagi saudara kita yang di belakang tadi mengatakan sesuatu yang menyentak juga hati saya. Jangan-jangan Allah tidak mengenal, atau Allah menolak. Kayak kita datang gitu ke seorang, kemudian orang itu bilang, siapa? Si Yusuf itu. Nah, bilang aja nggak dapet kita. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Nanti di yaumil kiamah akan dibacakan kepada saudara-saudara semua amal-amal saudara semua. Di antaranya hadir di Istiqlal ini. Tapi habis dibacain, ente kan udah amin duluan nih tadi tuh. Ada sebagian langsung amin. Ntar dulu, ayat ini belum selesai. Habis dibacain, habis diperlihatkan, habis dibawain, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Amal itu dijadikan debu yang berterbangan oleh Allah. Tidak tersisa bahkan sebutir pun, nggak dianggap. Berikut ini tips buat saya, buat kita semua ketika minta supaya utang lunas, selipin istighfar. Banyakin istighfar, sholat taubat. Ketika saudara minta jodoh, selipin istighfar, selipin mulai minta ampun, taubat mana Allah dari segala dosa yang membuat kita terhalang. Tadi perenungan dan doa kita di awal, baru sampai perenungan di dosa ya. Doa, masih doa dosa tadi itu. Masalah syirik, masalah ninggalin sholat. Masih ada 8 yang lain yang belum kita renungi dan doa, insya Allah nanti tiap bulan kita akan coba pagi harinya nyelipin perenungan-perenungan buat kita semua. Kita coba lihat ayat yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tidak mungkin Allah memberikan masalah tanpa ada solusinya. Itulah hiburan buat kita-kita yang beriman. Tidak mungkin. Artinya ada sesuatu yang salah, atau sesuatu yang belum kita pahami dari hikmahnya. Kalau kita lihat dari perjalanan para nabi, Nabi Allah Ayub bahkan dikisahkan 18 tahun. 18 tahun. Sampai-sampai kalau ada ulet jatuh di tubuh dia, saking udah bertemennya, saking bertemennya nih, itu ulet diambil lagi, ditaruh lagi. Ada yang kemudian
Mengatakan Nabi Ayub tidak sampai 18 tahun, 3 tahun, 9 tahun, 8 tahun, apapun tetap tahunan judulnya. Kadang-kadang sebagian di antara kita baru bulanan. Kita lihat lagi Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ujian bahkan sampai dia dewasa, dari mulai kecil udah dibuang, dimusuhin saudara-saudaranya, ditaruh di sumur, dijual jadi budak, dan terus. Tapi kemudian Allah jadikan dia malik, Allah jadikan dia raja. Kadang-kadang buat kita, buat iman kita, dapat bantuan langsung belum tentu itu malah baik buat kita. Bisa jadi malah kita lupa. Tapi ketika kemudian kita dihajar terus, nggak dapat, pada puncaknya kita bisa bilang begini, ya Allah, terserah Engkau sajalah. Nih ya, begitu orang udah di penjara nih, karena utang, karena apa gitu, begitu di penjara, lah Allah, mau diapain lagi? Dapat. Begitu kemudian udah kebakar, ya mau diapain lagi? Nyampe sudah. Shadaqallahul azim. Jawaban demi jawaban dari teman-teman, mudah-mudahan menjadi jawaban buat kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mengabulkan, belum mengabulkan, saudara mempelajari, mendengar tadi apa yang menjadi jawaban dari diri saudara sendiri. Satu demi satu semua sudah mengatakan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pengetahuannya tentang apakah kalau kita sudah beribadah lalu kemudian Allah timpakan kita ujian makin gede, apa yang mesti kita lakukan, bagaimana yang harus kita kerjakan. Saudara sudah menjawab tadi. Mudah-mudahan bimbingan tetap Allah berikan buat saudara semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Al-Fatihah buat semua yang pengen hutangnya lunas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kasih tahu saudara semua, siapa yang pengen pergi umrah ke Baitullah? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus, yang tadi ngangkat tangan, punya nggak duit? Walau seperak. Iya, walau seperak. Oke, terus. Itulah kita. Sesungguhnya kita ini yang pada pengen umroh, tentunya nabung. Atau punyalah sedikit untuk sedekah atau apa begitu. Nah, kebiasaan kita adalah sampai jumlahnya itu mencukupi duit umroh 15 atau 20 juta, baru kemudian kita ambil dan kita bayarkan umroh, betul? Besok jangan begitu. Udah punya duit, berapa duit buat punya umrah? Ada nih duit, kita contoh ya, kita contoh. Mas yang pakai peci hitam ya, contoh, ini contoh jawaban asal, maksudnya pertanyaan asal. Siapa namanya? Mahfud. Mas Mahfud tadi bilang pengen pergi umroh, ngacungin tangan. Ada nggak duit walau sedikit? Nggak ada. Ada berapa kira-kira? 6 jutaan. Ada 6 juta. Bayangkan kalau 1 juta Mahfud berkumpul,
sama-sama pengen umroh. Yang untung siapa? Ketika dia taruh duitnya di bawah bantal, di bawah kasur, atau di bank. Yang untung bukan kita. Nah, saya akan ngomong begini nih nanti. Pak Mahfud, duit yang 6 juta tuh siniin dulu, buat kita beliin pesawat dulu. Karena 1 juta Mahfud berarti 6 triliun. 1 juta Mahfud berarti 6 triliun. Subhanallah. 6 triliun itu kita bisa dapat berapa pesawat? Kalau kita beli cash, dapat 3 pesawat yang berbadan besar, Airbus. Pak Mahfud, duitnya di rumah apa di bank? Ada di rumah, ada di bank. Ada di rumah dan ada di bank. Kalau nanti saya siapin 1 rekening, nggak hilang nih duitnya. Jadi sambil nunggu duitnya ini genap, kita belanjain pesawat. Lalu 5 tahun kemudian, dia nggak perlu nambah lagi. Kita akan hitungin, ente nggak perlu nambah lagi. Ente jalan sendiri dengan pesawat ente sendiri. Kira-kira mau apa tidak? Insya Allah mau. Oke, kalau gitu tinggal tunggu tanggal mainnya. Insya Allah. Yang kali ini tidak pakai remote, betulan. Yang kali ini tidak pakai remote, betulan. Insya Allah. Pak Mahfud tahu nggak jumlah jemaah umroh setiap tahun berapa duit? Berapa banyak? Nggak tahu pasti ya. Kira-kira 1.500-an kali ya. setiap tahun seluruh Indonesia ada berapa kira-kira? 1.500. Absolutely wrong, salah. Berapa? Ratusan ribu orang. Mau tahu nggak jumlahnya kira-kira yang mendekati berapa? Pengen tahu? 600.000 orang. Dan mereka bayar loh 15 juta, 20 juta. Tapi apa yang terjadi? Jamaah umroh bahkan tidak punya loans eksekutif for umroh, nggak punya. Mereka kalau di bandara keleleran. Kalau punya kartu bisa masuk lounge, kalau enggak, padahal dia punya tiket, dia nggak bisa masuk lounge. Tidak punya juga bus umroh, tidak punya juga halte umroh. Alhamdulillah sekarang sudah ada hotel haji dan umroh. Apa yang saya lakukan bukan hal baru, tapi yang saya lakukan ini adalah dulu pernah dilakukan oleh rakyat Aceh. Mereka kemudian nyopotin emasnya segala macamnya, dibelikan kemudian pesawat. Subhanallah. Mas Mahfud tolong ambilin brosur yang kuning. Jazakumullah khair. Ini yang belum megang ini, yang belum dapat ini, nanti minta sama panitia-panitia yang ada di sekitar. Saya betul-betul berharap saudara ikutan di patungan hotel haji dan umroh. Jadi yang belum pernah ikutan, ambil brosurnya. Di sini ada nomor rekeningnya, tinggal saudara transfer ke rekening sini, lalu kemudian melakukan registrasi dan konfirmasi pembayaran melalui web atau SMS ke nomor kami. Nanti kami yang akan menghubungi. Berapa duit Ustadz untuk ikut patungan hotel haji dan umroh? 12 juta rupiah. Apa yang saya dapat? Pertama adalah pahala. Yang pertama adalah pahala. Ente menyediakan tempat transit untuk tamu-tamunya Allah. Kira-kira yang senang siapa? Yang senang adalah Allah. Betul? Insya Allah. Di mana hotel begitu datang, ada nggak suara Al-Quran? Nggak ada. Tapi hotel kita begitu mulai datang, akan ada suara Al-Quranul Karim. Begitu parkir saja udah langsung itu ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung itu. Di hotel lain mana bisa? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Dan bukan DVD, melainkan asli langsung santri-santri yang ngaji 24 jam ganti berganti. Itu janji saya. Coba saya pengen lihat yang belum ikutan dan nggak punya duit siapa? Oke, ayo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Ghani ya Mughni, ya Qadiru ala kulli syai', ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkau melihat ada banyak orang-orang yang pengen ikutan patungan hotel haji dan umrah tapi nggak punya duit. Sedang mereka punya Engkau ya Allah yang Maha Kaya. Jadikan bulan ini mereka punya duit sehingga bisa ikut patungan usaha sebagaimana mereka-mereka yang lain. Bahkan bukan cuman closing satu lembar patungan usaha senilai 12 juta rupiah, tapi bisa patung lebih daripada satu buat orang tuanya, istrinya, suaminya, anak turunannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim.